Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ini bagaimana tips hidup minimalis ala aliran filsuf stoikisme dengan hausnya mayoritas orang atas validasi dari orang lain. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Di era sekarang, memang kita itu lebih butuh validasi dari orang lain atas tindakan kita, pola pikir kita. Dan harapannya memang sesuai apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang divalidasi orang lain itu sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Padahal kan nggak selalu juga gitu kan. Oke, kita akan bahas dulu tentang aliran stoikisme. Ini bagus sekali diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama, aliran stoikisme itu kan menekankan pada pencapaian kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan hidup. Nah, untuk mencapai semua itu ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama, dimensi internal dan juga dimensi eksternal. Nah, apa sih dimensi internal itu? Yaitu dimensi yang bisa kita kontrol dalam diri kita. Misalnya, pola pikir kita, sikap kita, perilaku kita, emosi kita, dan sebagainya. Apa yang ada di dalam diri kita itu yang bisa kita kontrol. Kemudian ada dimensi eksternal, dimensi yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya apa ya? Pola pikir orang lain terhadap kita, kemauan orang lain terhadap kita, perbuatan orang lain terhadap kita, sikap orang lain terhadap kita itu nggak bisa kita kontrol. Dan untuk aliran stoikisme ini menekankan pada bagaimana cara kita mengendalikan diri kayak gitu ya. Pengendalian diri itu adalah kunci utama dalam aliran ini. Gimana sih cara kita mengendalikan diri? Kita harus tahu dulu nih apa sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau gini kita udah nyangkut paut tentang hidup minimalis ya. Hidup minimalis itu apa sih? Pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan bukan kemauan gitu ya. Jadi apa sih yang kita butuhkan dalam hidup, kita sendiri yang tahu. Misal dalam hal makan, pakaian, kendaraan, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang kita perlukan itu kita sendiri yang tahu. Dan kita bisa membatasi diri dengan itu, kayak gitu. Terus kemudian tentang orang lain, gimana kalau mereka nanti berkomentar tentang gaya hidup kita, pola makan kita, dan sebagainya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, makanya kita boleh mengabaikan, kayak gitu ya. Kecuali kalau hal itu bisa berkontribusi positif dalam diri kita. Itu boleh kita terima masukan-masukan mereka. Tapi kalau itu memang berdampak negatif, membuat kita lebih pusing, lebih stres, lebih depresi, cemas dan sebagainya, maka kita boleh mengabaikan itu, gitu ya. Kita juga bisa menerapkan digital minimalis ya. Jadi di digital minimalis itu contohnya misal kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang memang nggak kita perlukan, yang nggak kita pakai dalam jangka waktu lama. Misalnya dalam 6 bulan ini aku nggak memakai aplikasi ini. Oh kita uninstall aja deh, kayak gitu. Kayaknya nggak perlu-perlu banget deh gitu. Terus kemudian untuk kita semua bermain sosmed ya. Jadi di sosmed kita juga memfollow akun-akun yang memang itu memiliki kontribusi positif dalam di hidup kita gitu ya. Jadi kalau memang akun itu lebih membuat diri kita cemas, stres dan sebagainya, atau itu lebih ke apa ya, berakibat toksik dalam hidup kita, itu boleh kita unfollow kayak gitu. Itu cara hidup ala digital minimalis ya. Jadi hidup minimalis kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. uh, apa ya namanya ya, acuannya atau ukurannya adalah diri kita sendiri bukan orang lain gitu ya. Gaya pakaian kita, seberapa banyak kita harus membeli baju, seberapa banyak kita harus membeli makanan, membeli make up kalau perempuan, membeli tas atau sepatu misalkan ya. Itu kita sendiri yang tahu kebutuhan kita seberapa, dan nggak perlu untuk uh, terlalu memikirkan omongan orang lain, karena acuan hidup kita adalah diri kita sendiri, kebutuhan kita bukan orang lain. Toh mereka juga nggak membayari apa yang kita keluarkan kan ya. Misal kita mau beli baju kan pakai uang kita sendiri kayak gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.